Namun kami mendadak bisu, merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon kami barusan seperti hilang tertelan angin, membuat kami diam berjamaah. Kami kembali merasa merinding, bukan karena gelapnya pos ronda yang minim penerangan, bukan juga karena kejadian-kejadian sosok barusan, ataupun karena jumlah kami yang berkurang ataupun bertambah. Nyatanya kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam di saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami tak sadar sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih, menutupi wajahnya lengkap dengan ikat tali putih di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita, karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kali ini kita akan membawakan cerita dari Hantu Itu Ada yang berjudul Pocong Ikut Ngeronda. Langsung saja kita menuju ke cerita. Desa di mana tempatku tinggal sedang dilanda rumor maling. Malam hari menjadi sangat rawan karena pada jam segitulah biasanya maling beroperasi. Anehnya, maling tersebut selalu menjarah rumah yang saling berdekatan. Misalnya saja, malam ini rumah nomor 1 kemalingan, dan esoknya rumah nomor 2 yang selanjutnya menjadi target. Begitu seterusnya. Namun di sini aku bukan bercerita tentang aksi maling tersebut, tapi aku akan bercerita bagaimana peristiwa yang menimpaku pada teman-temanku yang saat itu mendapat tugas ronda malam untuk mengamankan desa dari teror maling tersebut. Namun sialnya, kami mendapatkan tugas ronda itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat itu desa masih minim penerangan, maka tak heran jika aku dan teman-temanku sudah biasa main di tempat gelap, hingga kami menganggap itu hal biasa. Tapi tidak setelah peristiwa ini terjadi.
Pada malam kami bertugas ronda, salah satu temanku memberikan usul bagaimana jika kami menakut-nakuti maling tersebut dengan menyamar menjadi setan. Kami pun menyetujuinya. Dengan bermodalkan spray putih dan tali rafia, kami pun memilih setan pocong sebagai penyamarannya. Di desa kami kebetulan hanya punya 2 akses jalan utama, yaitu jalan masuk dan jalan keluar desa. Aku dan teman-teman sepakat bahwa tidak mungkin si maling tersebut menerobos 2 jalan tersebut, karena tak mungkin ia berani masuk lewat jalan yang terbuka semacam itu. Lalu kami putuskan untuk menunggu maling tersebut di area persawahan. Hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon. Aku dan teman-teman sedang berada di tempat yang gelap di antara tumbuhan padi. Jumlah kami saat itu adalah 7 orang, yang berarti angka ganjil. Nenekku sering bercerita, angka ganjil itu fagui. Konon, biasanya angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap kalau tidak salah satunya ada yang hilang. Maka akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tapi kami tak peduli dan merasa itu hanyalah sebuah cerita. Mengingat kami sudah sering sekali main dan berkumpul di tempat yang seram dengan jumlah ganjil, namun tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah beberapa lama kami di persawahan, namun yang kami tunggu tak kunjung muncul. Oh iya, hampir saja aku lupa. Yang menyamar menjadi pocong saat itu hanya 1 orang, yaitu Rian. Kami melakukan hal itu agar saat malingnya nanti muncul, aku dan 5 temanku yang lain bisa langsung mengejarnya. Berhubung kami keburu bosan karena tak ada orang yang mencurigakan yang muncul, kami pun akhirnya menyerah. Mungkin maling itu tahu kalau dia sedang diintai oleh penduduk kampung, makanya dia mengurungkan niatnya. Namun tepat di saat itu juga, Rian dengan dandanan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau ia baru saja melihat sesuatu di atas langit. Kami terhenyak dan serentak mendongak ke arah yang ia tunjuk, hingga aku sadar bahwa kini bulu kudukku berdiri. Teman-temanku yang lain memandang ngeri melihat objek di atas sana. Tepat di atas kami ada sesuatu berwarna putih yang tengah melayang. Aku sempat berpikir bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu angin. Tapi seramnya benda tersebut tidak bergerak sedikit pun, padahal angin sedang berhembus dengan kencang. Aku berharap itu adalah sesuatu lain dan bukan sosok menakutkan yang sempat melintas di pikiranku. Tapi bentuknya yang lonjong dan tinggi, dengan bagian atas dan bawahnya terikat, tak mampu aku elakkan. Bahwa sosok itu terlihat jauh di atas sana, tapi 200% aku yakin bentuknya memang seperti itu. Aku dan teman-teman yang lain mulai meringis ngeri.
serentak kami memutuskan untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tapi sialnya, benda di atas itu tiba-tiba saja mengarah pada kami dengan kecepatan yang tinggi. Aku dan yang lainnya terperangah karena sebentar lagi kami akan tertimpa benda tersebut. Benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas kami berpijak. Entah sudah menubruk siapa, namun aku yakin betul kalau benda itu jatuh tepat di sampingku. Aku tak berani melihat dan tak tahu seperti apa wujud aslinya jika dilihat sedekat ini. Kami semua langsung panik, namun tubuhku tak mampu bergerak saking syoknya. Aku mendadak lumpuh dan tak bisa kemana-mana. Tapi untungnya salah satu temanku yang saat itu mampu bergerak langsung meraih tanganku, membuat persendian tubuhku kembali normal. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama pada salah seorang yang ada di dekatku untuk membantunya berdiri dan berlari. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya aku dan yang lainnya sampai di pos ronda yang ada di tengah-tengah desa. Kami masa bodoh dengan apa yang terjadi baru saja. Justru kami malah membuat lelucon tentang kejadian tadi dengan saling bertukar imajinasi. Tadi itu apa ya? Tuhan nggak lihat. Seperti itulah. Namun kami mendadak bisu, merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon kami barusan seperti hilang tertelan angin, membuat kami terdiam berjamaah. Kami kembali merasa merinding. Bukan karena gelapnya pos ronda yang minim penerangan, bukan juga karena kejadian kejatuhan sosok barusan, ataupun karena jumlah kami yang berkurang ataupun bertambah. Nyatanya kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam di saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami tak sadar. Sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih, menutupi wajahnya lengkap dengan ikat tali putih di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Itu pocong. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.